Hikayat Bunga Kemuning. Di suatu kerajaan, hiduplah seorang raja bersama 10 orang putrinya. Suasana kehidupan di kerajaan itu penuh kebahagiaan. Raja sangat menyayangi ke-10 putrinya tersebut. Pada suatu hari, Raja berpamitan kepada 10 putrinya itu untuk pergi jauh dalam waktu yang sangat lama. Sebelum pergi, Raja menanyakan oleh-oleh apakah yang diinginkan oleh putri-putrinya saat ia kembali nanti. Ke-10 putrinya pun menyebutkan semua keinginan mereka dengan bentuk yang berbeda-beda satu sama lain. Melihat hal itu, Raja pun menjadi sangat senang karena putri-putrinya begitu akur dan Raja bisa pergi dengan tenang. Melihat kalian sangat akur begini, ayah menjadi sangat tenang untuk meninggalkan kalian, ujar sang ayah. Selama sang raja pergi, para putri menjadi semakin malas dan menjadi sangat nakal. Mereka sering membentak pengasuh dan menyuruh para pelayan untuk menuruti semua keinginan mereka. Karena begitu sibuk melayani para putri, pelayan pun sampai lupa untuk membersihkan taman istana. Hal itu membuat Putri Kuning menjadi sedih, karena taman itu adalah tempat kesayangan ayahnya. Melihat tanaman istana yang begitu kotor, Putri Kuning pun memberanikan dirinya untuk menyapu dan membersihkan tanaman itu. Melihat adiknya yang sedang membersihkan tanaman, ke-9 kakaknya malah menertawakannya sangat keras. "Hei, lihat! Tampaknya kita mempunyai pelayan baru," ujar seorang kakak Putri Kuning. Melihat Putri Kuning yang mulai melakukan pekerjaan pelayan, kakak-kakaknya malah semakin berperilakuan buruk pada Putri Kuning. Putri Kuning benar-benar sudah diberlakukan layaknya pelayan di istana itu setiap hari. Melihat perlakuan kakak-kakaknya itu, Putri Kuning pun menjadi marah. "Kalian ini sungguh keterlaluan. Mestinya ayah tak perlu membawakan apa-apa untuk kalian. Bisanya hanya mengganggu saja," kata Putri Kuning. Ketika sang raja tiba di istana, ke-9 putrinya masih bermain di danau. Sedangkan Putri Kuning sedang merangkai bunga di teras istana. Mengetahui hal itu, Raja menjadi sangat sedih. anakku yang rajin dan baik budi, maafkan ayahmu ini karena tak dapat membelikanmu apa-apa selain kalung batu hijau ini, kata sang raja. "Sudahlah ayah, tak mengapa. Yang penting ayah sudah kembali," ujar
Putri Kuning. Tak lama kemudian, kakak-kakak Putri Kuning mulai berdatangan dan mereka langsung sibuk untuk mencari hadiah yang mereka minta pada ayah mereka. Pada keesokan harinya, Putri Hijau melihat Putri Kuning mengenakan kalung batu hijau dari ayahnya. Putri Hijau iri dengan adiknya itu dan menginginkan agar kalung itu menjadi miliknya. Namun, Putri Kuning tak mau memberikannya. Hal itu membuat Putri Hijau menjadi marah dan menghasut saudari-saudarinya untuk memberi pelajaran kepada Putri Kuning. Akhirnya, Putri Kuning dipukuli oleh kakak-kakaknya, hingga membuat Putri Kuning meninggal dunia dan kakak-kakaknya pun menguburkannya di halaman istana bersama kalung batu hijau miliknya. Saat raja mencari Putri Kuning, tak ada yang mengetahuinya termasuk kakak-kakaknya. Raja menjadi sangat marah dan segera menyuruh semua pelayan untuk mencari Putri Kuning. Namun, para pelayan tak ada yang berhasil menemukan Putri Kuning. Hal itu membuat raja sangat sedih dan akhirnya mengirim ke-9 putrinya itu untuk bersekolah ke negeri yang jauh. Sedangkan raja sendiri sering termenung-menung di taman istana memikirkan nasib Putri Kuning. Suatu hari, tumbuhlah tanaman di atas kuburan Putri Kuning. Sang raja heran melihatnya. Tanaman apakah ini? Dia tumbuh begitu cantik dengan ciri yang serupa dengan Putri Kuning sebelum ia menghilang. Tanaman ini mengingatku kepada Putri Kuning. Baiklah, ia akan kuberi nama Kemuning untuk mengingatkanku kepada Putri Kuning. Kata sang raja dengan sangat senang. Sejak itulah bunga kemuning mendapatkan namanya.